Oke, oke. Dibesar nggak bisa besar. Oke sih. Ya. Ya. Silakan Aldi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Muhtar Said yang telah gabung pada diskusi sore hari ini bareng dengan teman-teman di Jasisya dan Geraha Pajupala mengenai anotasi putusan. Nah, untuk anotasi putusan pada sore hari ini kita bertemakan One Prestasi. Nah, di sini saya mengambil perkara nomor 47 garing PDT titik G garing 2020 PN Bogor. Nah, informasi perkaranya identitas tergugat Haji Bakrial sebagai tergugat 1 di Jalan Banyumas nomor 11 RT 3 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Nah, tergugat 2 yaitu Balkis Sapitri. Bagi kasusnya, penggugat memberikan utang kepada tergugat 1 dan tergugat 2 pada tahun 2005 sampai 2007 dengan besaran 38 miliar 800 juta rupiah dengan dalih untuk modal usaha dan memberikan pembagian hasil keuntungan sebesar 10% per tahun dari modal yang diterima. Yang kedua, selanjutnya, selama 2 tahun masa peminjaman, tergugat 1 dan tergugat 2 tidak pernah memberikan persentase keuntungan sebesar 10% yang sudah dijanjikan di awal. Nah, lalu karena tergugat 1 dan tergugat 2 tidak ada hubungan hukum dengan penggugat dalam hal pinjam-meminjam uang sebesar 38.800 juta rupiah itu. Nah, maka kasus ini itu lanjut kepada karena merujuknya ya, kronologinya adalah merujuk kedudukan hukum tergugat 1 dan 2 itu adalah di Jakarta, ya kan? Maka penggugat 1 dan penggugat 2 itu berdalih bahwasanya perkara ini aku bukan diajukan di Pengadilan Negeri Bogor, melainkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk mengadili, sehingga memeriksa dan memutus perkara akuo. Nah, lanjut. Nah, tergugat 1 dan tergugat 2 terdapat adanya kompetisi relatif mengenai Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara akuo dengan alasan kedudukan hukum tergugat 1 dan tergugat 2. Ya, lanjut. Hakim dalam putusan selanya telah diputus pada persidangan tanggal 30 September 2019. Nah, putusan selanya isinya seperti ini. Tolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 yang selanjutnya mengatakan Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara ini. Selanjutnya memerintah kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini. Selanjutnya menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Nah, itulah putusan selanya. Eksepsi plurium litis corruptum, gugatan kurang pihak. Nah, gugatan ini kurang pihak kayak ini menurut para tergugat, gugatan yang diajukan penggugat sangat jelas menyebutkan keterlibatan pihak bank internasional Indonesia terkait dengan penebusan sertifikat, tetapi gugatan pihak bank BII tidak dijadikan pihak dalam perkara ini. Nah, jadi perkara ini dalam pengambilan pencairan peminjaman tergugat 1 dan 2 itu melalui BII, tapi penggugat dalam gugatan ini tidak memasukkan BII sebagai pihak gitu. Nah, lalu penggugat mengatakan bahwa pihak BII tidak dijadikan pihak karena tidak adanya relevansi kepentingan penggugat mengenai pentribusian uang dan kewajiban tergugat. Nah, eksepsi pada tergugat tersebut, poin tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga dengan demikian hanya dinyatakan ditolak.
Nah, eksepsi para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah kabur, menimbang bahwa yang dimaksud obscure libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau juga dengan disebut dengan formulis gugatan tidak jelas. Nah, menimbang bahwa selanjutnya gugatan penggugat bahwa gugatan penggugat kepada para tergugat pada pokoknya mengenai gugatan wan prestasi karena adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 sekitar tahun 2005 sampai 2007 dengan total 38 miliar 800 juta rupiah dengan dalih sebagai modal usaha yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal yang memberikan bagian keuntungan 10% per tahun dari modal yang diterima oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Nah, bahwa yang diajukan para tergugat adalah mengenai wan prestasi yang mana nantinya dalam putusan ini akan mempertimbangkan apakah gugatan pemenuhi atau telah oleh para tergugat. Nah, gugatan atau tidak, jelasnya gugatan ataukah tidak masih akan dibuktikan dulu melalui bukti-bukti yang diajukan para pihak sehingga dengan demikian hal ini sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara. Nah, kan bukti adalah suatu peristiwa, berarti mengenai perjanjian bukti mengatakan bahwa suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pasal 20 KUH Perdata, adanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan para pihak, adanya perjanjian itu tergugat 1 dan tergugat 2 ingkar karena tidak mengembalikan uang penyertaan modal sehingga pembagian keuntungan milik penggugat. Yang kedua, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 mengembalikan utang pokok penyertaan modal beserta pembagian keuntungan milik penggugat, yaitu bahwa berdasarkan di atas itu totalnya tergugat 1 dan 2 kepada penggugat sebesar 38 miliar 800 juta rupiah. Nah, bunganya 10% per tahun kali 12 tahun 7 bulan sama dengan 48 juta sekian. Nah, utang tambahan April 2010 14 miliar itu. Nah, bunga utang tambahan itu 14 kan. Nah, total keseluruhan adalah 117 miliar 280 juta 333.333 rupiah. Nah, secara tunai dan sekaligus lunas sejak putusan yang karena ini mempunyai kekuatan. Karena ininya putusannya. Tergugat yang telah melanggar 1763 KUH Perdata yang berbunyi siapa yang menerima pinjaman suatu diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, waktu yang ditentukan. Junto 1765 yang berbunyi diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. Junto pasal 1767 bagian 4 tentang meminjamkan dengan bunga yang tersembunyi. Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Nah, sebenarnya membayar biaya perkara ini di sini. Nah, pihaknya di sini ada Pengadilan Negeri Bogor, Majelis Hakim Edi Sanjaya Lase sebagai ketua, anggota Arya Putra Negara, Putra Wiringin sebagai anggota, R. Narenda sebagai anggota, Panitra Ria Wayuni SH. Nah, alasan memilih kasus ini, dalam kasus ini tergugat 1 dan 2 kurang tepat jika didalilkan dengan kasus wan prestasi karena syarat wan prestasi menurut KUH Perdata, mohon maaf nih sini belum saya tulis, sebenarnya saya udah nyari. Terus yang kedua adalah kasus ini seharusnya masuk delik perbuatan melawan hukum. Ya.
kurangnya ketegasan dan kejelasan mengenai pembagian hasil keuntungan dengan disertai landasan hukum. Lalu yang selanjutnya adalah kurang pihak. Seperti ini Gus, yang bisa saya presentasikan pada sore hari ini. Akhiril kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu menarik itu alasannya itu kenapa itu seharusnya kan masuk menurut kamu kan seharusnya masuk PMH ya, bukan prestasi. Nah, pertanyaan saya itu ketika dia melakukan perjanjian hutang piutang ya, melakukan perjanjian hutang piutang, si tergugat itu sudah pernah nyicil nggak? Belum pernah terbayarkan Gus, mulai dari 2005 sampai 2007. Jadi dia minjam, tapi dia sudah pernah mengembalikan dong di kronologinya itu. Belum, kalau di dalam kronologi kasus dan di ininya putusannya belum. Oh, itu ya. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Jadi perjanjian belum melaksanakan ya. Ya, belum melaksanakan Gus. Belum melaksanakan ya. Pokoknya aku utang Aldi. Melakukan perjanjian 1, 2, 3, uang sudah kasihkan ke Aldi. Dia berjanji setiap bulan akan transfer lah katakanlah itu. Tapi sejak perjanjian itu belum ada pembayaran sama sekali. Tapi gugatannya adalah one prestasi ya. Karena yang memang digugat oleh penggugat itu mengenai ini Gus, fee yang 10% itu persentase. Gitu. Karena dia minjem modal tapi belum pernah dikembalikan ataupun dia dapat uang 10% itu per tahun karena memang minjamnya sebagai modal usaha. Oh, pemodal usaha berarti. Oh. Nah, dia berjanjinya itu per tahun ya. Per tahun itu ngasih 5% ya? 10%, ngasih 10%. Tapi sejak tahun pertama itu belum diinikan ya? Iya. Oke. Berarti menurut kamu itu perbuatan melawan hukum ya, bukan melawan prestasi ya? Iya Gus, perbuatan melawan hukum. Nah, terkait tadi si penggugat itu kemudian jawab bahwa kenapa Bank Internasional Indonesia itu nggak dilibatkan, itu maksudnya gimana tadi? Jadi di dalam putusannya tergugat itu mengambil uangnya melalui BI Gus, gitu loh. Oh. Dia memberikan BI checking lah gitu. Oke. Dikasih cek gitu untuk pencairan. Oke. Maka alasan tergugat mengatakan bahwa ini gugatan kurang pihak ditolak kan oleh hakim? Tolak. Nah, karena bank tersebut itu hanya sebagai penyalur saja ya, tidak ada kaitannya hubungan hukum dengan si ini ya. Nah, ini menarik ini perlu diteliti lagi ini terkait dengan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan one prestasi. Ini menarik ini, alasan itu menarik. Itu temuan tuh. Ya, Gus. Nanti bisa ditindaklanjuti. Ada yang tanyakan lagi teman-teman? Alfi, Ali, Muhib. Nah, Alfi ini harusnya ngikut ini. Background LPBH gitu berketahuan Gus Said bisa banget. Ampun. Ali gimana Ali? Paham nggak? Oh, oke. Jangan nggak paham. Parah nih. Oke, berarti gini aja. Itu temuan bagus itu. Nanti bisa diulas antara PMH dengan one prestasi itu. Jelasnya di mana?